Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Kita ketemu lagi di sekolah minggu Karismata Kids. Ini kakak-kakak lagi sedih-sedih semua karena kita belum bisa ketemu sekolah minggu di gereja. Tapi kita harus tetap bersyukur sama Tuhan karena kita masih dikasih kesempatan buat sekolah minggu walaupun online. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Kak Roy, pimpin doa. Oke, Cici Chris, yuk adik-adik di rumah siapkan posisi yang terbaik dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini karena kami bersuka cita sekali. Hari ini kami mau beribadah online sekolah minggu Karismata Kids. Tuhan, tolong kami karena kami mau sungguh-sungguh hari ini memuji Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong, memberkati kami anak-anak sekolah minggu dan kami jadi anak-anak yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Lagu pertama. Dari awal, semua bagi berdiri, pakai gerakan, oke? Kita tanpa memandang
anak-anak hebat di dalam Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar saat kami belajar kebenaran firman-Mu, kami tahu apa yang Tuhan maksudkan untuk kami boleh lebih baik lagi di dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih ingat dengan seorang raja yang jahat? Seorang raja yang beberapa waktu yang lalu kita sering kali menceritakannya. Raja Ahab. Ya, Raja Ahab, raja yang tidak menyembah Allah, raja yang tidak takut akan Tuhan, raja yang memiliki satu istri yang menyembah berhala, yaitu Isabel. Dia pun yang beberapa waktu lalu kita belajar bahwa raja dan ratu ini sedang mau membunuh Nabi Elia, yaitu nabinya Allah. Saat ini kita mau juga belajar apa yang dilakukan oleh Raja Ahab sehingga Allah pun mengutus Nabi Elia untuk mendatangi Raja Ahab. Kita bisa belajar firman Tuhan ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 22. Nah, kita mau belajar dengan judul Jangan Mencuri. Jangan mencuri. Mencuri nama lainnya bisa jadi mengingini milik orang lain dan mengambilnya secara paksa, mengambilnya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Mencuri menurutmu benar apa salah? Pasti semuanya yang di rumah kalian bilang salah. Betul itu. Mencuri adalah salah. Kita nggak boleh mencuri, itu kata firman Tuhan. Nah, kita mau belajar apa yang dilakukan Raja Ahab ini. Ceritanya seperti ini. Satu ketika Raja Ahab jalan-jalan di rumahnya, dia melihat, wah, ada kebun anggur milik tetangganya. Dan di situ dia mengingini kebun anggur tetangganya itu. Kita panggil tetangganya itu ialah Nabot. Nabot memiliki kebun anggur dari nenek moyangnya. Jadi Nabot punya kakek, terus diturunkan ke ayahnya, terus diturunkan lagi ke Nabot. Jadi itu adalah kebun anggur milik keluarganya Nabot. Terus raja nyamperin Nabot. Dia ngomong sama Nabot begini, Nabot, jualah kebun anggurmu ini pada saya. Saya kasih harga mahal wes gitu. Terus Nabot dia dengan sopan dia ngomong ke raja, wah raja, saya nggak mau jual kebun anggur saya, sebab ini adalah kebun anggur milik keluarga saya, dari nenek moyang saya dan diturunkan ke saya. Jadi nggak mungkin saya akan jual kebun anggur ini. Bahkan kepada raja atau kepada siapapun saya tidak akan menjual kebun anggur ini. Wes, tak kasih harga mahal, kamu mau berapa? Tak kasih itu. Pokoknya kebun anggur itu harus milikku. Tidak raja, saya tidak menjual kebun anggur saya. Dengan perasaan kesal dan marah, raja pulang. Kenapa dia marah? Karena apa yang dia inginkan tidak diperolehnya. Dia marah, dia nggak mau makan malam. Dia ngambek masuk ke dalam kamar. Wah, kayak anak-anak ya. Siapa yang suka gitu kalau ngambek, nggak mau makan, kalau ngambek ngunci pintu di kamar. Kayak anak kecil. Raja Ahab seperti itu. Dia gak mau makan, dia masuk ke kamarnya, terus dia marah.
Terus Ratu Isabel datangi Raja Ahab, katanya, "Tuanku Raja, kenapa sih Raja nggak mau makan? Kenapa kok Raja marah? Coba ceritakan ke saya." Raja Ahab cerita kenapa dia marah. Ratu Isabel tambah marah. "Tenang, Rajaku Ahab. Kamu kan raja, kamu harus memperoleh apapun yang kamu inginkan. Jadi serahkan itu kepada saya." Woi, kata ratu seperti itu. Masih ingat, ratu ini kan ratu yang jahat. Ratu ini kan enggak takut Tuhan. Jadi dia melakukannya apapun yang raja mau, apapun yang raja inginkan, baik itu salah, ratu ini mengusahakannya. Pas raja marah, ratu dengan bekerja keras dengan cepat langsung ngomong ke prajuritnya, ke suruhannya, bilang, "Pokoknya bagaimanapun juga itu kebun anggurnya harus menjadi miliknya raja." Dia melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan akhirnya si Nabot ini yang punya kebun anggur ini harus mati agar kebun anggurnya bisa menjadi milik raja. Jadi Ratu Isabel ini melakukan banyak kelicikan, melakukan banyak hal-hal yang jahat, difitnah Nabotnya, sehingga Nabot dijatuhi hukuman mati dan akhirnya kebun anggurnya ini bisa dimiliki oleh Raja Ahab. Terus Tuhan tahu hal itu. Itu kan hal yang tidak benar. Itu kan hal yang salah. Akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk mendatangi Raja Ahab. Nabi Elia datang kepada Raja Ahab dan berkata, "Raja Ahab, apa yang kamu lakukan itu tidak benar di mata Tuhan. Kalau kamu melakukan hal yang jahat seperti ini, pasti kamu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sudah kamu gak menyembah Tuhan, sudah kamu menyembahnya patung dan berhala, sudah kamu melakukan hal-hal yang jahat, curang, licik, membunuh, untuk hanya pengen kebun anggur itu. Jadi Tuhan gak suka dengan hal itu. Kamu harus bertobat," kata Elia. Raja Ahab dengan sombongnya dia bilang, "Aku kan raja, aku harus punya segalanya. Apa yang aku inginkan harusnya rakyatku kasih dong. Aku gak mau bertobat." Kalau kita berdosa, harusnya kita bertobat, minta ampun sama Tuhan agar Tuhan mengampuni kita, dan kita tidak boleh melakukan hal yang curang itu lagi, hal yang jahat itu lagi. Itu namanya bertobat. Tapi Raja Ahab nggak mau melakukannya. Dia tidak mau bertobat, dia tidak merasa bersalah. Kalau adik-adik di rumah tidak merasa bersalah atas hal yang kalian lakukan, atas dosa yang kalian lakukan, Tuhan tidak senang. Jadi kata firman Tuhan, jika kamu bertobat, kamu akan diampuni. Tapi kalau enggak bertobat, ada hukuman buat kamu. Jadi karena Raja Ahab tidak mau bertobat, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau menjauhi dosa-dosanya, hukuman-hukuman itu datang kepada Raja Ahab. Allah mendatangkan banyak sekali hukuman kepada Raja Ahab, sehingga di sisa kehidupannya Raja Ahab itu tidak akan menyenangkan. Banyak hal-hal yang membuat Raja Ahab ini jatuh dan akhirnya mati dengan tidak baik. Untuk itu, mari kita mau belajar bersama-sama. Kalaupun kita sudah melakukan dosa seperti Raja Ahab yang dia lakukan, dia berdosa kan, dia memfitnah, dia mencuri hak milik orang lain untuk kepentingannya sendiri, untuk keinginannya sendiri. Dia udah melakukan dosa. Oke, kamu melakukan dosa. Tapi hal yang seharusnya dia lakukan adalah
bertobat, tetapi Raja Ahab tidak mau bertobat sehingga hukuman Allah menimpa atas kehidupannya. Kita mau belajar bersama ya, adik-adik yang di rumah, kita belajar bahwa apa yang kita lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, bertobatlah, jangan mencuri, jangan melakukan hal-hal yang dosa. Sehingga kalau kita bertobat dan tidak melakukan hal itu lagi, biarlah Tuhan mengampuni kita, tidak menghukum kita. Mari kita belajar bersama-sama untuk mengakui dosa kita, untuk bertobat dan untuk tidak melakukan hal yang berdosa itu lagi. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kita mau berdoa agar kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami berterima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami mau belajar bersama-sama untuk mengakui dosa kami, untuk mengakui kesalahan kami, untuk kami juga bertobat dan tidak melakukan hal yang berdosa itu lagi, sehingga hidup kami diperkenankan oleh Tuhan, sehingga hidup kami tidak menyakiti Tuhan dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus untuk tidak melakukan dosa, dan bantu kami Tuhan Yesus untuk bersama-sama mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah melalui hidup kami semakin hari nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.